Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 11 April 2025. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan Prapaskah yang kelima, dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus Kristus ditolak oleh orang Yahudi. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yeremia 20 ayat 10 sampai dengan 13, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 18 ayat 2 sampai dengan 7, dan bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 64b sampai dengan 69b. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 10 ayat 31 sampai dengan 42. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, tanggal 31 Maret 2023, dan tanggal 8 April 2022. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 10 ayat 31 sampai dengan 42. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat membatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena Aku telah berkata, Aku anak Allah? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 10 ayat 31 sampai dengan 42 hanya ada pada Injil Yohanes, di mana orang-orang Yahudi dalam bacaan Injil pada hari ini adalah gambaran kelompok yang begitu setia dan taat kepada tradisi mereka, sehingga ketika mereka melihat bahwa ada kesalahan mereka yang dianggap fatal dalam ajaran Yesus Kristus, maka mereka bermaksud untuk merajam Yesus Kristus dengan batu. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 10 ayat 31. Kepicikan dan fanatisme mereka menutup pikiran, mata, dan hati mereka untuk mampu melihat segala perbuatan baik dan benar yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 10 ayat 32.
Mereka sulit percaya, tidak peduli dengan segala tanda, ajaran dan perbuatan baik dan benar yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Mereka bukan mendengarkan Sang Sabda yang berbicara, tetapi mereka hanya mendengarkan dirinya sendiri, terikat dengan daya pikirannya sendiri, dan tidak terbuka hatinya akan firman Allah Tritunggal Maha Kudus. Namun demikian, Yesus Kristus tidak gentar. Bahkan dengan lugas ia mengajukan pilihan, yaitu mau percaya kepadanya atau menolaknya sebagai utusan Allah Bapa. Sahabat Kuntum yang terkasih, bisa jadi dalam hidup dan kehidupan kita selama ini pernah memandang orang lain secara sempit dan picik akibat adanya perbedaan dan ketidaksepamahaman, sehingga kita menilai orang lain sebagai pendosa yang harus dihukum, bahkan bila perlu dibunuh. Bukan tidak mungkin kita malah merasa diri paling baik dan benar, sementara yang lain salah, keliru, dan berdosa. Sahabat Kuntum yang terkasih, kisah dari bacaan Injil pada hari ini mengajarkan kepada kita tentang sikap rendah hati dan kebijaksanaan dalam diri sesama yang barangkali berbeda dan tidak sepaham dengan kita, di mana ada terbuka peluang begitu banyak akan kebaikan dan cinta. Oleh karena itu, marilah kita coba memahami kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus lewat sesama di sekitar kita, dan jangan cepat negative thinking, underestimate, dan anti-trust terhadap orang lain. Karena di setiap pribadi yang kita jumpai sepanjang hari ini, bisa saja hadir Allah Tritunggal Maha Kudus di sana. Sahabat Kuntum yang terkasih, kita perlu memohon pertolongan Roh Kudus agar dapat melunakkan tegar tengkuk dan kerasnya hati orang-orang yang hanya percaya pada pikiran dan pendapatnya sendiri, bahkan bisa jadi termasuk diri kita sendiri, sehingga mereka makin terbuka untuk dapat melihat kebaikan-kebaikan yang ada dan yang memancar dari diri orang lain dan seluruh ciptaan Allah Tritunggal Maha Kudus, sehingga dunia kembali dihiasi oleh pembela hidup dan kehidupan. Semoga kita pun hari ini dijauhkan dari keinginan untuk menyakiti sesama, apalagi menghancurkannya, apapun itu alasannya. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.